kita harus berani juga berkata, kita sendiri yang mendesak, kami berikanlah kepada kami kesempatan turut mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Apakah mereka yang meneruskan apa yang orang lain berikan melalui mereka kepada orang-orang lain? Ataukah yang ini yang dimaksudkan melampaui segala kemampuan mereka? Tidak punya uang lagi, tidak ada diberikan lagi secara finansial, tetapi tenaga, kekuatan mereka itulah yang mereka berikan juga untuk melayani Tuhan, tetap bersaksi, melayani. Biarlah orang yang memberi mempunyai karunia untuk memberi, tapi orang yang mempunyai karunia untuk melayani, layanilah. Saudara-saudara kenal bukan dalam surat Roma pasal 12, di sana sudah membaca supaya jangan kerajinan kita kendor, tapi biarlah dalam rohmu kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan sanalah kalau saudara membaca ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada tubuh Kristus, yaitu pada gereja Tuhan, pada orang-orang kudus. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-6 mulai, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita masing-masing, tiap anggota, seperti satu anggota itu ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada perut, ada semua banyak tubuh, tapi semua bersama-sama merupakan satu tubuh. Nah, begitulah tiap bagian tubuh itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Dan di sini dikatakan fungsi-fungsi itu, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang berada pada kita. Jika karunia ini adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Bernubuatlah. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah yang kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Membagi-bagikan, jual tanah, berikanlah kepada gereja. Itu yang dilakukan oleh Barnabas juga. Itu yang dilakukan juga oleh banyak orang. Tetapi itu yang tidak dilakukan oleh Ananias dan Safira. Nah, kalau memberi dengan hati yang ikhlas, Petrus berkata, tanah itu dijual kamu punya. Tanah itu kamu jual, uangnya itu milikmu juga. Tapi kalau semua sudah waktu itu adalah semua memberikan semua, Ananias tahan sedikit. Nah, situlah tidak jujur ini. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan hati. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Menunjukkan kemurahan. Kamu baca sini, kalau ada rumah ya sini dia beri rumah. Kamu kirim kami kirim. Nah, seperti itu. Nah, itulah tiap orang mempunyai karunia sendiri yang Tuhan memberikan. Nah, untuk itulah kita membaca di sini bahwa orang-orang yang mendesak, mari kami masih mau turut melayani. Meskipun kami tidak punya apa-apa, kami sudah memberikan melebihi kemampuan kami. Sudah menggesek pakai kartu kreditnya pada kalau sekarang ini. Sudah. Satunya nggak ada lagi, masih gesek-gesek juga. Sudah kali tahu, sudah salah sebetulnya sih. Tapi melampaui kami masih mau tetap melayani. Sudahlah, dengan apa yang ada tenaga kami, kekuatan kami, pakailah semua untuk kepada Tuhan. Itu nasihat supaya kamu tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Jadi tetap setia kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segenap hati kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dalam kelakuan kita, dalam pelayanan kita. Mari kita tetap setia, sebab hanya dengan setia kepada Tuhan kita akan mendapat ujiannya yang
sampai tidak bisa menjadi sama seperti Yesus. Jadilah seperti Barnabas. Berikan nasihat kepada orang lain. Saudara lihat ada saudara yang baru kenal Tuhan, yang belum mengenal. Pada saudara lihat dia pun mengalami kesulitan, kesusahan. Saudara yang pernah mengalami kesulitan tapi ditolong oleh Tuhan, ceritakanlah kepada lain orang. Tetangga saudara, keluarga saudara, siapapun juga, melihat orang yang belum bertobat lalu bertobat menerima Yesus, itu adalah sukacita dari orang Kristen. Memberi nasihat untuk kebaikan, itulah sifat orang Kristen. Memberi diri, memberi apapun, itulah juga sifat orang Kristen.